Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Kidung Syukur nomor 40. Kini saatnya menghadap ke altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal iman-Mu, akan usaha kasih-Mu dan ketekunan harapan-Mu di hadapan Allah dan Bapa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini adalah hari Senin dalam pekan biasa ke-21. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di sana kita akan melihat Paulus sebagai gembala yang berbahagia. Ibaratnya orang tua, oma atau opa yang berbahagia melihat anak cucu mereka. Mereka tumbuh sehat, baik-baik semua. Nasibnya orang tua itu, oma opa itu berbahagia melihat anak cucu. Nah, demikian juga sebagai seorang gembala, Paulus berbahagia mengenang jemaatnya, jemaat Tesalonika di dalam doa-doanya. Itulah yang akan kita dengarkan nanti dari bacaan pertama. Kemudian dari bacaan Injil, kalau dalam bacaan pertama di sana ada pujian, dalam bacaan Injil justru yang ada adalah kecaman keras dari Yesus kepada siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menegaskan, celakalah kalian. Mari dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita doakan semua pastor, suster, dan umat kita, baik yang sakit terpapar COVID maupun kena penyakit-penyakit lain dan karena itu sedang dirawat, baik yang di rumah sakit maupun yang sementara dirawat di rumah. Kita mohonkan rahmat kepulihan kesehatan untuk mereka. Dan kita bawa doa kita mereka yang telah menghadap Allah Pencipta,
khususnya saudari Mia Paramita Chandra yang meninggal pada hari ini di Jakarta. Terlebih dahulu mari kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Menyadari dan menyesali segala kedosaan kita mohon rahmat pengampunan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih penyertaan-Mu selalu Kau limpahkan kepada kami dalam perjuangan hidup kami setiap hari. Semoga kami senantiasa bertekun membina hidup baik seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami watakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus, dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain, Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Refrain, Tuhan berkenan akan umat-Nya. biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refrain, Tuhan berkenan akan umat-Nya. biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur.
Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Refrain, Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita mulai renungan kita dari bacaan pertama, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tadi saya menegaskan, Paulus adalah gembala, pastor yang bersukacita, berbahagia. Karena apa? Karena jemaat di Tesalonika yang tadi dikatakan, apabila Paulus berdoa, dia mengenang jemaat Tesalonika di dalam doanya. Dan selalu teringat akan 3 unsur ini. Akan amal iman, akan usaha kasih, dan ketekunan harapan di hadapan Allah dan Bapa. 3 pilar agama Kristiani, yaitu iman, kasih, dan harapan. Ini juga hari lepas hari kita perjuangkan, kita upayakan bersama. Saya beriman, saya mempunyai kasih, dan saya mempunyai harapan. Nah, ini dapat menjadi bahan permenungan kita, khususnya di masa sulit seperti sekarang.
Saya mau garis bawahi soal harapan. Harapan. Dalam masa yang sulit, biasanya kita mengalami kesulitan untuk membangun pengharapan kepada Allah. Orang mudah putus asa, orang mudah frustrasi, dan seterusnya. Maka saya teringat akan pengalaman satu keluarga ketika saya bekerja dulu di salah satu paroki pedalaman. Dalam keluarga itu, bapak itu mengatakan kepada anaknya, bapak ini kebetulan namanya Patta Karua. Karua itu 8. Dia sampaikan kepada anaknya yang waktu itu dikeluarkan dari seminari di Jalan Gagak, dikeluarkan oleh rektor dan para staf di sana. Anaknya ini frustrasi, putus asa. Lalu bapak itu memotivasi anaknya, "Nak, kau lihat saya bapakmu, kau tahu nama saya, Patta Karua 8. Yang kau alami sekarang ini adalah satu jalan yang gagal, tetapi masih ada 7 jalan yang lain yang terbuka lebar-lebar bagimu. Maka tidak boleh putus asa, tidak boleh frustrasi." Nah, Bapak Ibu, juga dalam masa sulit seperti sekarang, entah karena peristiwa anggota keluarga atau teman kita meninggal, entah karena sakit penyakit, entah karena cita-cita kita tidak tercapai, dan seterusnya. Bagaimana kita membangun pengharapan akan Allah? Allah yang menciptakan kita. Kita pastikan masa depan kita tidak ada di tangan kita, tidak ada di tangan orang lain, hanya ada di tangan Allah. Maka kepada Allah selalu kita harus membangun pengharapan. Pengharapan akan Allah yang penuh kasih kepada kita. Ujungnya memang seorang calon juara itu perlu berlatih keras dulu, susah, menderita, dan seterusnya. Tapi ujung dari seluruh perjalanan itu adalah keluar sebagai pemenang. Nah, ketika dalam masa sulit seperti ini, perlu kita merenungkan hidup kita dalam terang itu, dalam terang bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama. Kemudian kita masuk ke dalam bacaan Injil. Pesannya jelas. Gaya hidup yang bersandiwara, yang bermuka dua, yang licik, yang tulus. Ini yang dikecam keras oleh Yesus. Ketika kita mengadakan misa 17-an yang lalu, dalam renungan saya menggarisbawahi perutusan sekolah-sekolah yang tidak hanya membuat anak didik menjadi pintar, tetapi mentalnya yang mesti juga diperhatikan. Dan untuk kita konteks Indonesia, ketika kita bicara mengenai mental, Jokowi bicara mengenai revolusi mental, yang dimaksudkan itu adalah kejujuran, keutamaan kejujuran. Ini yang untuk konteks Indonesia mendapat angka merah. Ya. Bersandiwara, bermuka dua, licik, tidak tulus. Nah, supaya kita dapat keluar dari masalah mendasar ini, maka menjadi penting di sana apa yang disebut transparansi, keterbukaan. Dan transparansi, keterbukaan itu selalu mengandaikan kebebasan. Saya bertindak bebas. Ketika orang bertindak bersembunyi dan mengkondisikan sebagai sesuatu yang dirahasiakan, maka ujungnya adalah ketidakjujuran. Memang ada hal yang bersifat konfidensial, tetapi banyak kali kita kondisikan hal menjadi rahasia, kita sembunyikan. Padahal kita pastikan bahwa segala sesuatu pasti dilihat dan diketahui oleh Allah.
Dua hal ini saya ajakkan kepada kita untuk kita renungkan dalam misa kudus ini, dari bacaan pertama, dari bacaan Injil. Bacaan pertama pengharapan, bacaan Injil mengenai kejujuran. Kita mohon rahmat ini, Tuhan memberkati. Amin. Kidung Syukur nomor 135. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan kurang persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, belas kasih-Mu Engkau nyatakan kepada kami melalui persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan ini. Bantulah kami mencecap maknanya dalam hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya almarhumah Mia Paramita Chandra, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Mari saudara-saudari, kita mohon penyertaan dan pertolongan doa dari Bunda Maria untuk pemulihan kesehatan bagi mereka yang mau kita doakan, juga untuk keselamatan kekal dari almarhumah yang tadi kita doakan. Kita doakan doa Salam Maria 3 kali bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan berkenan akan umat-Nya, Ia memahkotai orang rendah hati dengan keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau menganugerahi kami sakramen Putra-Mu. Semoga kami cermat memperhatikan tanda-tanda kehadiran-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu, membangun iman, harapan, dan kasih dalam kehidupan kami hari lepas hari, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Bunda Maria dan Santo Yusuf, tolonglah kami dengan doa-doa-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, seluruh umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Kidung Syukur nomor 482.
kita semua.